Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sohibatun Aslamiyah SPD selaku guru antropologi kelas 12 bahasa, serta yang saya sayangi dan banggakan teman-teman kelas 12 bahasa. Saya, Naisya Pisikla Arido, akan sharing ke teman-teman semua mengenai kenakalan remaja, mulai dari pengertian, kemudian faktor, dan kemudian cara pencegahannya. Pengertian remaja menurut beberapa ahli pendidikan adalah seseorang yang berusia 13 sampai 18 tahun. Dalam bermasyarakat, cenderung para remaja melakukan penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma yang berlaku. Nah, penyimpangan dari norma-norma tersebut yang disebut dengan kenakalan remaja. Dalam bahasa Inggris, kenakalan remaja disebut dengan juvenile delinquency, yaitu juvenile yang berarti anak-anak dan delinquere yang berarti terabaikan. Kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan di luar batas norma-norma tersebut yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Menurut salah satu ahli, yaitu menurut Hurlock, kenakalan remaja adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja yang dimana tindakan tersebut dapat memasukkan seseorang ke dalam penjara. Apa aja sih faktor yang membuat kenakalan remaja itu terjadi? Ada dua, yaitu faktor internal, yaitu faktor dari dalam, dan faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Faktor internal atau faktor dari dalam yang pertama adalah kontrol diri yang lemah. Seorang remaja yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk suatu perbuatan akan cenderung lebih mudah terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Kemudian seseorang remaja yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk juga akan terjerumus dengan mudahnya ketika dia memiliki kontrol diri yang lemah. Kemudian faktor internal yang kedua adalah krisis identitas. Pada usia remaja, yaitu usia kita pada saat ini adalah usia di mana seorang remaja sedang mencari jati diri mereka. Nah, ketika dalam proses pencarian jati diri, ini kerap kali seorang remaja jatuh dalam krisis identitas yang membuat mereka mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seseorang sejak ia lahir. Keluarga lah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada para remaja. Keluarga juga menjadi pemicu kenakalan remaja apabila dalam sebuah keluarga ketidakadanya keharmonisan dalam keluarga, kemudian kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan tidak adanya keluarga yang sejahtera. Itu bisa menjadi pemicu kenakalan remaja itu terjadi. Keluarga juga sangat penting dalam memberikan edukasi dan pengetahuan agama kepada anak-anak mereka agar mereka tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah pergaulan. Keluarga dan orang tua sangat bertanggung jawab mengenai teman seperti apa yang anak-anak mereka pilih untuk jadikan teman, karena pada teman sebaya itu bisa menjadi faktor pemicu para remaja melakukan tindakan kriminal. Kemudian lingkungan juga sangat berpengaruh karena apabila seorang remaja tinggal di sebuah lingkungan yang masyarakatnya menormalisasikan tindakan-tindakan kejahatan, lama-kelamaan seorang remaja tersebut juga akan menganggap bahwa sebuah kejahatan adalah hal yang normal dan wajar. Kemudian pendidikan. Pendidikan sangat berguna untuk membentuk karakter seseorang agar memiliki pengetahuan akan baik dan buruknya suatu perbuatan. Pengetahuan yang baik harus diajarkan sejak dini oleh keluarga sebelum anak melanjutkan ke tingkat sekolah. Selanjutnya, penggunaan waktu luang. Seorang remaja yang menggunakan waktu luangnya dengan baik untuk hal-hal yang positif seperti berbagi kepada sesama, melakukan hobi, dan hal-hal positif lainnya, itu membuat mereka jauh dari melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Kemudian faktor eksternal berikutnya adalah masuknya kebudayaan luar ke dalam Indonesia. Pada zaman modern sekarang ini, masuknya kebudayaan luar ke dalam Indonesia itu sangatlah mudah. Jadi kita sebagai remaja harus pintar dan bijak dalam memilah mana yang baik dan yang buruk sehingga kita tidak mudah terpengaruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Nah, untuk faktor-faktornya kita udah tahu nih. Kemudian untuk cara pencegahannya pun kita juga harus tahu. Pencegahan kenakalan remaja itu ada 3, yaitu yang pertama, usaha preventif atau usaha pencegahan, yaitu usaha sebelum kenakalan remaja itu terjadi. Yang pertama adalah berikan cinta dan kasih sayang yang cukup kepada anak, kemudian membentuk keluarga yang sejahtera, dan kemudian mendirikan tempat yang inovasi dan kreatif bagi para remaja.
Kemudian yang kedua adalah usaha memberikan sanksi atau usaha represif, yaitu usaha ketika kenakalan remaja itu terjadi. Yang pertama adalah memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah hukuman yang diberikan harus bersifat edukatif dan mendidik. Kemudian hukuman yang diberikan harus adil dan tidak pilih-pilih. Kemudian terakhir adalah usaha kuratif atau usaha penyembuhan, adalah usaha yang diberikan setelah kenakalan remaja itu terjadi. Yang pertama adalah melakukan perubahan lingkungan tempat tinggal, kemudian memberikan pelatihan kepada para remaja mengenai hidup yang teratur dan disiplin, dan menghilangkan atau menekan penyebab-penyebab timbulnya kenakalan remaja. Ya, itu tadi teman-teman mengenai kenakalan remaja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah ilmu baru buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.